Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Wulandari dengan NIM 216121070 dari kelas 5B Prodi PBI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang menjadi soal UTS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf yang berjumlah 3 butir soal. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu? Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Nah, jawaban saya dari pertanyaan nomor 1 ini adalah Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul akhir zaman dan penutup para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia dengan misi salah satunya yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Maka Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah masyarakat pada zaman jahiliyah, di mana pada saat itu akhlak dan perilaku masyarakatnya sangat biadab. Contohnya seperti masih banyak penuh dengan penyembahan berhala, terus pengagungan manusia atas manusia lain, kemudian masih terdapat perbudakan, pertikaian, serta penindasan dan lain-lain. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW dilengkapi dengan perilaku atau akhlak yang mulia dan menjadi tauladan terbaik bagi umatnya. Nah, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk atau pedoman bagi orang yang bertakwa. Nah, dan dengan takwa inilah kehidupan dunia hingga akhirat akan berlangsung baik dan selamat. Akhlak dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk terciptanya sebuah ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup seluruh makhluk di seluruh dunia hingga akhirat. Nah, semoga kita dapat meneladani akhlak Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertanyaan yang kedua yaitu, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Nah, jawaban saya untuk pertanyaan kedua ini adalah solawat kepada Rasulullah adalah cara bagi kita umat Islam untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad SAW dianggap manusia yang maksum atau bebas dari dosa besar dan sempurna, namun selawat ini adalah bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Ada beberapa manfaat dari selawat ini, diantaranya yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi karena selawat ini dilakukan sebagai wujud ketaatan dan rasa cinta kita kepada Nabi. Yang kedua, pembersih hati. Yang artinya itu mampu membersihkan hati dan jiwa seseorang serta menguatkan iman kita. Yang ketiga, contoh moral. Nah, selawat juga mengingatkan umat Islam akan ajaran moral dan etika mulia sehingga dapat menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada pahala dan berkah, serta yang kelima ada kesatuan umat. Nah, dengan selawat ini dapat menghubungkan umat Islam dalam penghormatan terhadap Nabi Muhammad dan menjadikan kesatuan dan solidaritas di antara mereka. Jadi meskipun Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang maksum atau bebas dari dosa besar tadi, tapi selawat adalah ekspresi rasa cinta, penghormatan, dan ketaatan kepada Allah serta kenabian yang terus diwariskan dalam tradisi Islam. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 3, dengan pertanyaan mengapa kita harus berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa saja bentuk-bentuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jawaban saya untuk
pertanyaan nomor 3 ini adalah karena umat Islam memang sudah selayaknya harus berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang telah menyempurnakan penciptaan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Untuk itu akhlak kepada Allah itu hukumnya wajib. Seperti kalau sedang diberi nikmat oleh Allah, nah manusia harus bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa akhlak terhadap Allah, diantaranya yang pertama, mencintai Allah melebihi cinta kepada apapun dan siapapun dengan mempergunakan firman-Nya sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Yang kedua, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Yang kelima, menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar setelah berikhtiar semaksimal mungkin. Dan yang keenam, memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, bertobat kepada Allah. Dan yang terakhir, akhlak terhadap Allah adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah.